Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah wa ba'd. Madad ya sayyidi ya Rasulullah, ya ashab Rasulullah. Madad, madad ya rijal Allah, madad ya masyayikhi, madad ya syekhi. Madad ilahi anta maqsudi wa radaka matlubi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Para asyikin rahimani wa yarhamakumullah, jamaah majlis asyikin yang pagi hari ini berkumpul di Zawiyah, semoga Allah senantiasa mengampuni kita semua, memberkahi kita semua, dan menolong kita semua. Mohon doakan Abah yang sedang berada di Kuala Tungkal, mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan, kelancaran, dan apa yang dilakukan diberi pahala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian singkat pada pagi hari ini yang akan Abah sampaikan adalah tentang khalwah, ataupun disebut juga dengan uzlah, salah satu bahagian daripada amaliyah dalam riyadah, dalam tariqah, yang maknanya adalah bersunyi, bersepi, ataupun dengan makna lain mengosongkan lahir dan batin, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada. Grand Syekh kita Ghawthul Khaliqah, Imam Tariqah Khaja Bahauddin Shah Naqsyaband menyebutkan, khalawatuna fi jalawatina, khalwat kita yang paling dominan adalah di tempat ramai. Meskipun makna khalwah adalah mensucikan diri, mensepikan diri, berpisah daripada orang ramai, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita dimanapun kita berada, kita melakukan khalwah. Zahir kita bersama makhluk, namun hati kita hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita ketahui, khalwah di antara faidahnya adalah untuk membersihkan hati daripada hal-hal yang melupakan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar betul-betul menjadikan kita dapat melakukan muraqabah dan betul-betul dapat meningkatkan kekuatan dan ketabahan kita dalam mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga di antara fadilatnya adalah mengasah ketajaman batin kita dan juga menghidupkan sarirah mata ruhani kita. Dan di antara fawaidnya juga adalah merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Dan di antara fadilahnya adalah dimanapun kita berada, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasa, apapun yang kita dengar, hati kita tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita tetap melakukan khalwah. Meskipun kita tahu dalam bimbingan Maulana Syekh Adil Rabbani ada satu kebijakan baru dari beliau, bahwa khalwah tidak dalam bentuk uzlah seperti yang dulu dilakukan. Misalnya kita bersunyi selama 10 hari ataupun sampai 40 hari yang disebut juga dengan istilah suluk, tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat suluk atau khalwah dalam seharian kita setiap saat. Salah satu hal yang beliau anjurkan kepada kita meniatkan berkhalwah atau suluk mulai kita bangun malam sampai waktu isyraq. Demikian juga dari waktu asar sampai waktu maghrib, ataupun juga dari waktu maghrib sampai isya. Lakukanlah dan niatkanlah kita berkhalwat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan lupa
kita ambil faedahnya dan kita niatkan dimanapun kita berada, kita hanya ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan merasakan selalu kebesaran Allah, dapat menikmati selalu mendengarkan seruan Allah dan merasakan indahnya belayan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dimanapun kita berada, kita melakukan khalwah dalam artian az-zahir ma'al khalqi wal batin ma'al haqqi. Kita berupaya biarlah batin kita selalu bersama Allah, meskipun zahir kita ada bersama makhluk. Dan inilah diantara makna yang diinginkan daripada khalwah, dan mudah-mudahan Allah menerima niat kita dan menjadikan kita di antara orang-orang yang betul-betul mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang lainnya. Demikianlah tausiah singkat dari Abah sebagai pengganti kehadiran secara langsung. Bagaimanapun, dimanapun Abah berada, insyaAllah kita selalu berada bersama di bawah bimbingan Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Muhammad Al-Rabbani Qaddasallahu Sirrah, yang Abah yakin, kita yakin semua, beliau yang mengantarkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pula yang mengantarkan kita untuk sampai al-wusul ila hadratillah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maafkan Abah dan Umi lahir dan batin, dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.